Ini perlu saya sampaikan bahwa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai komisi negara independen bernama KPAI, itu gratis dalam memberikan semua layanan di, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Baik layanan mediasi, layanan, menerima pengaduan, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Situasi anak Indonesia ya, dalam situasi Covid hari ini tentu memang berbeda ya dengan, sebelum Covid-19 karena, Covid-19 itu tampaknya memang memiliki dampak kompleks ya, baik, juga pemenuhan hak gizinya, kemudian pemenuhan, kesehatannya, terkait dengan pemenuhan, bermain bagi anak yang juga terbatas, pemenuhan pendidikan yang mengharapkan dan yang memaksa situasi, saat ini layanannya pun juga harus layanan baru, ramah anak, dan, tentu dengan berbagai inovasi yang ada yang tentu berbeda dengan situasi Covid-19. Karena dengan situasi hari ini anak-anak juga banyak yang katakanlah cenderung bosan dengan pola-pola pembelajaran yang, katakanlah monoton, itu tentu harus juga menjadi atensi bagi satuan pendidikan dan, guru. Nah, hal lain yang juga, menjadi catatan kita adalah terkait dengan, banyaknya anak yang kehilangan, orang tuanya, baik, kedua-duanya maupun sebagian, orang tuanya karena meninggal Covid-19 dan juga berbagai penyakit akut lain yang kemudian, mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia dan meninggalkan anak. Ini tentu menjadi catatan besar ya bagi negara karena hal itu memang membutuhkan upaya khusus. Termasuk juga kejahatan, cyber yang semakin meningkat karena intensitas anak-anak kita, menggunakan media digital memang, cukup tinggi, sementara literasi, terhadap anak, terhadap, orang terdekat anak dalam hal ini kepada pengasuh, kepada orang tua, itu memang masih terbatas yang itu menimbulkan kerentanan bagi anak-anak kita, rentan terpapar, bahkan juga rentan menjadi pelaku. Memang cukup kompleks, terutama di beberapa isu ya. Isu kesehatan, isu pendidikan, kemudian isu, pengasuhan, yang kemudian, orang tua juga menjadi multi burden. Kalau dulu, orang tua ini kan sebelum Covid-19, barangkali partisipasi, dalam proses, pendampingan pembelajaran masih dalam batas proporsinya. Tetapi dalam situasi Covid-19 ini kan banyak tuntutan-tuntutan ya, bagi orang tua harus mendampingi secara intensif karena kalau tidak didampingi secara intensif itu dikhawatirkan anak-anak kita menjadi katakanlah, tidak maksimal di dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal lain juga termasuk juga kerentanan, anak-anak kita, melakukan perkawinan usia anak yang itu juga terjadi di beberapa daerah karena, misalnya tidak tertarik mengikuti proses, pendidikan sampai lulus ya, karena memang ada beberapa faktor, misalnya faktor lingkungan sosial, faktor budaya, ayahnya misalnya meninggal ya sebagai tulang punggung keluarga meninggal, akhirnya memilih untuk menikah dan berbagai alasan-alasan lain. Ini terkonfirmasi dari hasil survei, tahun 2020 dalam situasi Covid, tahun 2020 yang rentang beberapa bulan setelah Covid, memang kami ingin memotret seberapa jauh sebenarnya situasi anak, dalam situasi Covid. Dan kami melakukan survei secara nasional di 34 provinsi dengan, responden anak, 25.000 lebih. Tentu, ini bisa memotret sebenarnya situasi anak dengan, rentang usia tertentu ya, anak yang katakanlah usia SD akhir sampai SMP, SMA ya. Nah, tampaknya, terpotret bahwa anak dalam situasi Covid, hari ini rentan, mendapatkan beberapa bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan, verbal dari orang-orang, terdekat anak.
Ya, jadi dari hasil survei itu memang pelakunya adalah diantaranya ibu, kemudian ayah, ada juga kakek nenek, kemudian kakaknya dan saudara terdekat korban dan juga pengasuh. Ya, pengasuh memang ada 0, sekian persen. Tetapi 0, sekian persen itu jangan dibaca bahwa oh sedikit lah dibandingkan ibu. Nggak bisa begitu. Kenapa? Bahwa ini berarti kan lampu kuning juga bagi kita. Ada kekerasan yang dilakukan oleh pengasuh yang ini tentu harus menjadi atensi bagi keluarga di Indonesia agar tentu harus selektif ya memilih pengasuh. Dan hal lain yang juga harus dipastikan adalah perbaikan pola pengasuhan bagi pasangan kita ya, baik pasangan muda maupun pasangan katakanlah tua ya, karena banyak juga ya umur 45 tahun ke atas tampaknya ada juga yang masih punya anak, kan ada juga beberapa keluarga kita. Nah, tentu ini harus jadi evaluasi total ya agar proses pengasuhan harus semakin ramah anak. Ya, tidak boleh ada alasan karena katakanlah ter-PHK, terkurangi jam kerjanya, pendapatan tentu berkurang, kemudian anak rentan dijadikan objek kekerasan. Itu tentu tidak boleh, apapun bentuk kekerasan, apakah kekerasan fisik, verbal maupun psikis. Memang data pengaduan kita ya, kekerasan seksual itu memang cukup tinggi ya. Tahun 2021, posisi sampai bulan Juni 2021 ini ada 493 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ini pengaduannya banyak yang online karena situasi COVID ya. Banyak yang online mengadu ke kami, ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan potret yang sedemikian adanya 493 kasus dari berbagai daerah. Nah, kasus-kasus kekerasan seksual seperti ini sebenarnya kalau dari sisi kebijakan negara kita memang cukup maju. Sekali lagi kita sudah cukup maju ya. Ya, meski ada beberapa hal yang memang butuh dievaluasi ya. Tetapi dari sisi kebijakan cukup maju. Indikatornya adalah pertama dari sisi perlindungan anak dari kekerasan itu kan juga masuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tidak semua negara memberikan atensi secara khusus sampai pada konstitusinya ya. Beberapa negara misalnya hanya sampai undang-undang ya. Nah, kita sampai konstitusi ya. Nggak boleh ada anak-anak kita katakanlah menjadi korban kekerasan, diskriminasi, termasuk juga kekerasan seksual. Yang kedua, kita juga telah memiliki undang-undang misalnya 23 2002, kemudian ada sebagian pasalnya diubah menjadi Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang 17 2016 tentang perlindungan anak yang dulu teman-teman menamakan sebagai Perpu Kebiri ya. Dua pasal 81 dan pasal 82 yang kemudian direvisi menjadi undang-undang. Perpu itu kemudian ditetapkan kemudian jadi 17 2016. Dari sisi substansi ada beberapa kemajuan ya. Contoh misalnya pemberatan bagi pelaku yang dulu tidak ada pemberatannya ya di Undang-Undang 35 2014. Di undang-undang itu secara tegas mengatakan bahwa pelaku kekerasan seksual misalnya nih guru ya, aparat yang bekerja pada perlindungan anak ya, kemudian ada orang tua yang kemudian melakukan kejahatan seksual pada anaknya ya, itu tentu mendapatkan mendapatkan pemberatan ya, ditambah sepertiga dari ancaman pidananya. Kenapa kok orang tua dan guru aparat yang bekerja pada perlindungan anak kemudian tambah pemberatan? Karena sejatinya mereka kan harusnya menjadi pelindung utama gitu. Jadi harusnya mereka menjadi pelindung utama, tapi kok justru menjadi pelaku, maka wajar kalau kemudian negara memberikan pemberatan bagi pelaku, karena yang seharusnya dia akan menjadi benteng utama bagi perlindungan anak, tetapi justru dia menjadi pelaku. Maka itulah yang sebenarnya kenapa kemudian di undang-undang ini memiliki komitmen besar memberikan perlindungan. Memang kasus-kasus human trafficking itu polanya terus bergeser ya.
dari pola-pola tradisional, pola-pola manual sekarang menjadi pola-pola baru yang memang tidak mudah dideteksi oleh orang-orang terdekat anak. Dulu saat media digital belum menjadi, katakanlah belum bertumbuh di banyak dunia, di dunia dan termasuk juga di Indonesia, kasus-kasus kejahatan trafficking itu menggunakan pola-pola biasa ya, harus ketemu, harus saat di suatu acara, kemudian ya dengan pola-pola yang lain lah, yang saya kira memang sebenarnya lebih mudah. Tetapi dengan adanya kemajuan teknologi yang begitu pesat, maka pelaku kejahatan trafficking itu juga menggunakan pola-pola baru melalui media digital, melalui medsos, yang itu belum tentu ayah ibunya tahu bahwa dia adalah sedang diincar oleh pelaku kejahatan trafficking dan jaringan kejahatan trafficking. Nah, hal-hal seperti itu tentu harus menjadi atensi orang terdekat anak. Makanya kami sering sampaikan, baiknya ya anak-anak ketika memiliki akun medsos, baiknya memang passwordnya itu juga diketahui oleh keluarganya, agar saat yang bersangkutan katakanlah misalnya berkomunikasi dengan pihak lain, pihak luar, orang yang tidak dikenal, itu bisa dideteksi dan diantisipasi oleh orang-orang terdekat anak. Jadi termasuk juga media digital itu harusnya menjadi milik keluarga, tidak menjadi milik otonom anak nih, nggak boleh nih ayah, ibu, kakak nggak boleh melihat gitu ya. Kadang-kadang ini kan privasi adik gitu ya. Nah, hal seperti itu saya kira cara mendefinisikan privasi itu tetap harus definisikan secara proporsional. Mana wilayah privasinya dan mana wilayah proteksi yang memang kita harus terlibat untuk memantau perkembangan dan juga perselancaran anak-anak kita di media sosial dan lain sebagainya. Karena dalam beberapa kasus yang terjadi yang juga kami terlibat menangani, misalnya anak janjian melalui medsos, kemudian bertemu, dijanjiin beberapa hal yang membuat tertarik bagi calon korban, mau diberi HP dan sebagainya, ternyata dia diincar, kemudian dibawa menjadi korban trafficking, dia nggak bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, keluarganya, dan lain. Ini kan sebenarnya membahayakan dan berisiko bagi katakanlah masa depan anak-anak itu, termasuk juga resiko bagi hidupnya gitu. Nah, ini tentu harus benar-benar jadi atensi. Makanya kami beberapa kali memanggil media platform hadir di KPAI. Semangatnya apa? Ayo para pengelola media platform itu agar punya komitmen yang sama sesuai Code of Conduct di Indonesia. Oke lah, katakan media platform itu lahir di negara mana gitu ya. Tetapi karena itu diakses oleh anak kita, oleh generasi Indonesia, harusnya memang juga mengikuti Code of Conduct yang berlaku di Indonesia. Mengikuti undang-undang pornografi, menghormati bagaimana Code of Conduct terkait dengan pencegahan trafficking, undang-undang perlindungan anak, dan lain sebagainya. Semangatnya apa? Agar proteksi terhadap anak itu semakin maksimal dan potensi anak menjadi korban semakin rendah. Jadi kehati-hatian orang tua itu harus tercerminkan dalam beberapa hal di dalam proses pengasuhan. Satu, memantau terkait dengan aktivitas anak, ya tentu harus juga diketahui ya. Yang kedua juga diupayakan anak-anak cair lah dalam proses pengasuhan dengan anak. Kan dalam beberapa kasus kan pola asuh itu menggunakan pendekatan menakutkan dalam proses pengasuhan, sehingga anak ketika menghadapi sesuatu nggak berani nih curhat sama ayah ibunya. Tapi ada pola pengasuh yang ramah untuk anak. Makanya anak saat ada kasus tertentu atau kerentanan tertentu, sesuatu yang katakanlah meragukan bagi anak, kemudian curhat sama ayahnya, ibunya, dan sebagainya. Nah, pola-pola pengasuhan yang ramah itulah yang sebenarnya cukup baik bagi anak-anak kita untuk memberikan proteksi terbaik. Memang regulasi kan memang cukup jelas ya. Negara berkomitmen besar terhadap penghapusan pekerjaan terburuk bagi anak. Jadi penghapusan terhadap kategori pekerjaan terburuk bagi anak yang sangat berisiko, misalnya bekerja di katakanlah sektor hiburan yang berisiko. Kan ada juga ya
sektor hiburan yang berisiko. Itu kan ada potensi narkoba, ada potensi kejahatan, ada potensi eksploitasi seksual dan sebagainya. Itu kan tentu tidak dibolehkan ya. Nah, tentu hal-hal seperti itu memang harus jadi concern kita bersama agar anak-anak kita tidak melakukan aktivitas yang berisiko bagi masa depan anak-anak kita. Makanya memang Undang-Undang 35 2014 juga memberikan atensi secara khusus bahwa anak korban eksploitasi seksual juga harus mendapatkan perlindungan khusus. Nah, tetapi tentu jangan sampai terjadi korban, kan kita ikhtiarkan begitu. Makanya kalau anak belajar bekerja, ini berbeda ya. Anak yang dipekerjakan dengan anak belajar bekerja itu kan satu hal yang berbeda. Kalau belajar bekerja itu contoh misalnya belajar bekerja itu kan contoh kalau menurut Kemendikbud itu juga bagian dari pendidikan karakter. Contoh misalnya belajar membantu nyapu dalam rentang beberapa saat di rumah, itu kan bagian dari pendidikan karakter ya, gitu. Itu bagian dari pendidikan karakter. Tetapi karena norma kita juga sudah jelas, nggak boleh mengganggu belajar anak, sekolah anak, ya, dengan batas waktu tertentu, ya. Jadi itu tentu harus juga diperhatikan. Nah, di pihak lain juga Undang-Undang Ketenagakerjaan juga memberikan atensi ya, memberikan atensi secara khusus ya, bahwa katakanlah contoh misalnya anak yang dipekerjakan itu harus mendapatkan izin orang tua, dilakukan siang hari bukan malam hari dan lain sebagainya, dan beberapa syarat-syarat yang lain. Pada prinsipnya negara punya semangat besar agar anak itu tumbuh kembang dengan baik sesuai dengan fase perkembangannya. Karena kalau anak-anak kita pada usia-usia yang sebenarnya masih usia tumbuh kembang, kemudian dia dieksploitasi bekerja, apalagi misalnya nih, beberapa kasus dieksploitasi, anak-anak dieksploitasi untuk meminta-minta. Ini kasusnya kan banyak nih. Ya, hal-hal seperti itu tentu tidak boleh gitu ya. Apalagi dia sampai tidak mampu keluar dari jaringan-jaringan itu ya. Makanya hal-hal seperti itu tentu kita masyarakat kami harapkan juga memberikan informasi lah kepada KPI kalau kemudian ada katakanlah potensi masalah yang seperti itu. Oh, ini kelihatan dieksploitasi. Nah, hal-hal seperti itu saya kira memang kami seringkali juga tindak lanjuti ke dinas terkait. Ini kan domainnya dinas sosial ya. KPI telah melakukan riset ya terkait dengan aktivitas anak di jalanan ya, meminta-minta dan lain sebagainya. Setidaknya ada 4 tipe kenapa kemudian anak beraktivitas di jalan. Tipe pertama adalah anak dieksploitasi oleh pihak tertentu yang kemudian anak tidak mampu keluar dari jaringan itu. Maka tentu kalau kemudian anak katakanlah tereksploitasi seperti ini, misalnya harus store dan sebagainya, hal-hal seperti ini tentu proses hukum harus jalan ya, karena ini anak dieksploitasi. Tipe yang kedua adalah anak terpaksa beraktivitas di jalan karena ayah, misalnya salah satu tulang punggung keluarganya tidak memungkinkan menafkahi. Misalnya ayah ibunya sakit-sakitan, mau nggak mau dia harus mencari nafkah di jalanan ya. Karena dalam beberapa kasus kalau anak meminta-minta itu kan menumbuhkan iba masyarakat, kasihan dikasih dan lain sebagainya. Nah, tipe ketiga adalah anak karena ikut-ikutan dengan teman-temannya ya. Lumayan buat jajan, yang lumayan pendapatannya dibandingkan katakanlah dapat jatah jajan dari ayah ibunya misalnya. Nah, tipe yang keempat adalah anak sudah memilih hidup di jalanan. Nah, 3 tipe ini tentu tidak bisa kemudian menggunakan pendekatan, katakanlah pendekatan hukum ya. Tentu harus menggunakan pendekatan yang komprehensif. Kalau karena faktor ekonomi keluarga, kemudian dia harus terpaksa mencari dan mengais rezeki di jalanan karena ayah ibunya sakit-sakitan, harusnya memang ini harus ada intervensi negara melalui katakanlah dinas sosial agar tentu menyelesaikan akar masalahnya ya. Menyelesaikan akar masalah. Karena masalah ekonomi, problem ekonomi, maka harus diselesaikan problem ekonomi keluarganya.
Tipe ketiga, karena ini problem ikut-ikutan, berarti penguatan karakter bagi yang bersangkutan juga harus dilakukan. Apalagi nih masa usia usia sekolah ya, maka Dinas Pendidikan harusnya bekerja sama dengan instansi terkait, harus memberikan intervensi yang terbaik. Termasuk juga tipe keempat tadi ya, yang sudah memilih jalanan sebagai katakanlah pilihan hidupnya, tentu nggak boleh. Makanya penguatan karakter ya, bimbingan terhadap yang bersangkutan memang harus dilakukan secara simultan agar dia kembali kepada hidup yang sedia kala, melakukan aktivitas terbaik, aman dan tidak berisiko. Ya, memang kan ada beberapa indikator yang kita sampaikan ya, agar ini jadikan pertimbangan pemerintah dan juga pemerintah daerah di dalam membuka pembelajaran tatap muka terbatas ya. Pertama adalah siap pemerintah daerah, yang kedua siap sekolahnya, siap gurunya, siap anaknya dan juga siap orang tuanya. Itu beberapa siap itu harus dipenuhi. Nah, kami melihat memang ada beberapa yang memang sudah siap ya, beberapa sudah siap dengan protokol kesehatan yang ketat, keterlibatan dan kerjasama dengan orang tua bagus ya, kemudian kesiapan sekolah juga baik dari sisi sarana maupun yang lain. Tetapi ada beberapa sekolah yang misalnya pembudayaan penggunaan kepatuhan pada protokol kesehatan itu masih terbatas ya. Katakanlah nggak pakai masker saat berinteraksi dengan teman dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu tentu memang tantangan bagi satuan pendidikan agar hal-hal seperti itu tentu diselesaikan melalui mekanisme penguatan kepatuhan bagi seluruh warga sekolah, baik orang tua, guru, Kepsek, anak-anak, agar dibudayakan ya kepatuhan pada protokol kesehatan. Karena semata-mata agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, aspek kesehatan juga mendapatkan akses terbaik. Betul, jadi kami secara khusus mengadakan beberapa kegiatan ya terkait dengan ini. Kita juga lakukan Rakornas, memberikan atensi khusus bagi anak-anak yang kehilangan orang tuanya, baik kedua orang tuanya maupun sebagian orang tuanya. Kenapa? Karena dari pengawasan yang kami lakukan memang banyak pula anak-anak yang kemudian katakanlah belum mendapatkan pengasuhan terbaik ya. Karena perilaku masyarakat kita, ini sebagian dari masyarakat, kalau kemudian ayah atau ibunya nggak ada atau salah satu nggak ada, maka dia langsung di LKSA atau istilahnya dititipkan di panti begitu ya. Padahal sebenarnya harus melalui tahapan-tahapan ya. Kalau kemudian pengasuh utamanya tidak memungkinkan karena tidak ada ya, karena dalam kondisi tertentu saat pengasuh utamanya tidak memungkinkan melakukan pengasuhan, apalagi karena meninggal karena COVID, maka ya harusnya juga orang terdekat keluarga sampai derajat ketiga itu yang sebenarnya harus melakukan pengasuhan. Tentu berdasarkan assessment ya, siapa sebenarnya yang tepat. Karena pertimbangannya banyak ya, dari sisi kompetensi pengasuhan, kesiapan ekonominya, kesiapan papan, kalau istilahnya kita kan sandang, pangan, papan ya, kesiapannya seperti apa, dan berbagai indikator-indikator lain yang bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan adalah tepat melakukan pengasuhan bagi yang bersangkutan. Tentu kita hargai ya niat baik masyarakat kita, tetapi tentu kita harapkan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, tahapan-tahapan itu memang harus dilakukan dengan baik. Tapi pada prinsipnya bahwa dengan tantangan yang begitu berat ya, seperti itu kita harus benar-benar semua kolaborasi ya, masyarakat kolaborasi, kemudian dunia usaha juga memberikan support, karena dalam beberapa kasus keluarga terdekat sebenarnya mampu dari sisi kompetensi skill pengasuhannya, tapi dalam beberapa kasus secara ekonomi katakanlah memang masih butuh
perhatian. Lalu seperti itu saya kira menjadi tantangan yang cukup cukup berat ya bagi kita. Ya tentu, karena stunting itu kan juga bisa menjadi bagian dari prioritas presiden ya, sehingga kami pun juga melihat terkait dengan kerentanan gizi buruk bagi anak, kemudian stunting ini juga menjadi bagian dari prioritas kita untuk melakukan pengawasan secara simultan. Nah, kasus-kasus stunting dan juga gizi buruk itu sebenarnya cukup rentan dalam situasi COVID saat ini. Kenapa? Karena dari data Kementerian Ketenagakerjaan itu kan memang PHK cukup tinggi, kemudian orang yang tidak di PHK tetapi dikurangi jam kerjanya, pendapatnya tentu menurun, itu juga jumlahnya cukup banyak, sehingga hasil ini terkonfirmasi dari hasil survei nasional kita, saat keluarga pendapatannya menurun maka kerentanan pelemahan dalam pemenuhan gizi anak juga menjadi catatan besar kita. Makanya tentu dalam kondisi saat ini memang upaya negara melalui dinas terkait di tingkat kabupaten, kota dan provinsi, hemat kami penting agar melakukan berbagai inovasi untuk mengurangi potensi gizi buruk dan masalah stunting bagi anak-anak kita. Dulu ada beberapa program kan, ada beberapa program kalau di SD negeri dulu di saat kita SD negeri ya, itu ada program misalnya setiap minggu ada makan makan bareng gitu ya. Ada bubur kacang hijau, dulu ada program itu. Itu kan sebenarnya kan untuk meningkatkan kualitas gizi kita dan mengurangi stunting. Tapi dalam situasi COVID seperti ini, tentu harus ada inovasi-inovasi yang aman buat anak-anak kita, tapi juga mendukung perbaikan gizi anak-anak kita. Kita memang kan sudah punya Undang-Undang 35 ya 2014, kemudian 17 2016, dan saat anak menjadi pelaku ya sudah diatur di dalam Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Saya kira sepanjang undang-undang itu belum direvisi, maka yang berlaku Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Di sana sudah diatur bagaimana anak menjadi korban, anak menjadi saksi, anak menjadi pelaku, dan lain sebagainya. Termasuk juga memberikan atensi, nggak boleh siapapun orangnya yang kemudian mengangkat identitas pelaku. Karena pelaku, saksi, dan korban. Karena saksi, korban, pelaku itu harus dirahasiakan identitasnya. Baik namanya, orang tuanya, kemudian sekolahnya, alamat tempat tinggalnya, maupun hal-hal lain yang bisa teridentifikasi bahwa itu menunjukkan identitas yang bersangkutan. Nah, terkait yang tadi disampaikan, tentu kami tidak berandai-andai ya, kita ikut saja regulasi yang sudah berlaku di Indonesia, bahwa kemudian nanti kami akan terus melakukan kajian-kajian dan telaah, karena regulasi itu kan bisa jadi akan terus berkembang ya. KPAI berdasarkan pasal 76 Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak kan memang memiliki 7 tugas ya. Melakukan pengawasan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak, kemudian menerima dan menelaah pengaduan masyarakat, mengumpulkan data dan informasi terkait perlindungan anak, kemudian memberikan masukan usulan kebijakan, kemudian membangun kemitraan dengan masyarakat di bidang perlindungan, dan terakhir melaporkan jika ada dugaan pelanggaran anak. Dalam konteks menerima pengaduan masyarakat, kami memang berusaha sekali memudahkan publik untuk mengadu ya. Sekali lagi memudahkan masyarakat untuk mengadu melalui berbagai saluran. Ada saluran langsung, jadi maksudnya adalah orang datang ke KPAI ya secara fisik ya, datang ke KPAI. Tentu dalam situasi COVID hari ini harus patuh pada protokol kesehatan ya. Yang kedua melalui
medsosnya KPAI melalui email, melalui laman pengaduan, ya, melalui WA, itu memang dimungkinkan. Kenapa? Agar substansi keluhan-keluhan terkait dengan dugaan pelanggaran hak anak itu tetap bisa disampaikan KPAI untuk ditindaklanjuti. Di pihak lain juga potensi penumpukan dan kerumunan di KPAI bisa diantisipasi. Dan alhamdulillah sampai hari ini alhamdulillah publik sangat variatif mengadukan kasus-kasus pelanggaran hak anak ke KPAI, dan banyak juga dalam situasi Covid itu melalui WA, ya, melalui email dan sebagainya. Ini perlu saya sampaikan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai komisi negara independen bernama KPAI itu gratis dalam memberikan semua layanan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, baik layanan mediasi, layanan menerima pengaduan, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.